akan kebaca sampai di Baghdad kalau kita umat Nabi Muhammad doa salam kami dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi amwalil aghniya haqqan lis-sa'ili wal mahrum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil umara wa ala alihi wa ashabihi alladhina bazzalu amwalahum lillah fastarjabul jasa al-anfa amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Zat yang menciptakan dualisme dunia, di mana tidak akan bertahan satu jika tidak ada dua, sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si miskin dan si kaya, si cantik dan si buruk rupa, sehingga sempurnalah kehidupan manusia di muka bumi ini. Salawat berbingkisan, marilah kita sampaikan kepada seorang pemuda padang pasir, pegawai tanpa gaji, direktur tanpa dasi, yang telah memayungi kita dari panasnya mentari-mentari jahiliyah, sehingga kita berada dalam kesejukan dan kedamaian di bawah naungan Islam. Yang kami hormati Bapak Camat beserta staf Sekretariat Kecamatan Toba Tengah, Bapak Kepala Mukim dalam wilayah Kecamatan Toba Tengah, Bapak Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan Toba Tengah, Bapak Ketua Dewan Juri dan Panitia MTQ tingkat Kecamatan Toba Tengah, hadirin yang dirindukan oleh surga. Ketika awan hitam hendak mencegat dunia Islam, Perdana Menteri Victoria pernah berpidato di hadapan parlemennya. Saudara, apabila kita berhasil mengalahkan negara yang mayoritasnya penduduknya kaum muslimin, maka hal yang paling utama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menjauhkan mereka dari Al-Quran supaya mereka buta terhadap pendidikan Islam. Akan tetapi selama mereka masih berpegang teguh pada Al-Quran, selama itu pula kita tidak akan sanggup mengalahkannya. Hadirin, dari ungkapan tersebut membuktikan kepada kita bahwa begitu pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat sebuah surahan dengan judul Al-Quran sebagai pedoman hidup agama Islam. Sebagai referensinya Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30 berikut ini.
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada beban percikaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Islam memiliki konsep mutlak dan keseimbangan dalam pandangan kehidupan sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran. Oleh karenanya, agar terpelihara dari nilai-nilai fitrah tersebut, maka jasad, akal, dan rohani sebagai penerus tokoh yang esensial bagi manusia harus mendapatkan porsi perhatian yang seimbang. Hadirin, adapun dalam rangka bangun masa depan peradaban manusia tersebut meliputi yang pertama, pendidikan untuk badan. Islam memperbolehkan kita memakan apa saja, tapi ingat, kecuali makanan yang haram. Makanan yang kita konsumsi juga haruslah makanan yang sesuai dengan syariat. Makanan seperti apa? Yaitu makanan yang halalan thayyiban. Sebaliknya, akibat masyarakat sosial yang mengonsumsikan makanan yang haram dan bertentangan dengan syariat, implikasinya yang ke satu, pembangunan terhambat. Yang kedua, pemikiran tidak meningkat. Yang ketiga, pendidikan tersumbat. Yang keempat, masyarakat semakin melarat. Yang kelima, hukum semakin sekarat karena tak mampu menjerat. Dan yang keenam, para koruptor yang ditunggu sebagai penjahat tertinggalkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun pendidikan yang kedua adalah pendidikan untuk akal. Akal kita pun harus dilengkapi dengan ilmu yang bermanfaat. Sebab menurut konsep Islam, ilmu-ilmu tersebut merupakan satu kesatuan yang saling menjunjung tinggi. Bukankah Protestan mengatakan sense without religion is blind, religion without sense is blind. Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta, agama tanpa ilmu pengetahuan adalah lumpuh. Bila kita merenungi ungkapan tadi bahwa ilmu pengetahuan yang berada pada orang Islam yang tidak beriman,
Laksana sabila pisau di tangan orang Islam yang bisa diampaskan kemanapun dia mau, sehingga dia bisa menipu, merampok, korupsi, bahkan bisa membunuh. Namun jika ilmu pengetahuan ada pada orang beriman, pekerjaan apapun yang dia lakukan, jabatan apapun yang dipikul, pasti akan membawa kemaslahatan, bukan kemungkaran, membawa kesejahteraan, bukan kesengsaraan, membawa kemajuan, bukan kemunduran, membawa ketentraman, bukan kekacauan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kami teringat dengan sebuah syair. Syairnya anak tepat tengah berikut ini. Kitab suci Al-Quran, wahyu dari Tuhan, jadi petunjuk ajaran. Hadis Nabi mangan, Quran edet pedomankan, sauhuruf tabaco yang menjadi amalan. Sauhuruf tabaco yang menjadi amalan. Marilah sama tak peduli agar urip tentram. Marilah sama tak peduli agar urip tentram. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup kita. Karena seluruh inti kehidupan kita dan seluruh perintah Allah terlukis indah dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 berikut ini. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dari sarahan di atas dapat kita mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, mari kita seimbangkan unsur jasad, akal, dan rohani dengan kontribusi kehidupan yang melandaskan ajaran Al-Quran. Yang kedua, mari kita menjaga dan menanamkan nilai-nilai agama sebagai sumber pendidikan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, mari kita jadikan Al-Quran sebagai nilai-nilai hukum dalam sendi kehidupan kita. Akhirnya, sadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Kau pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Namun jika lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Pada MTQ Kecamatan Topa Tengah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Insya Allah kami dapat juara. Wabillahi taufiq wal hidayah.